Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Fauzi dengan NIM 2501050126. Nomor absen 35. Saya dari Rombel C. Di sini saya akan membahas mengenai tugas UTS dari mata kuliah Psikologi Perkembangan yang diampu oleh Dr. Sri Sami AC MKes. Yang pertama, mengenai pengertian psikologi perkembangan. Psikologi berasal dari dua kata, yaitu psike yang artinya jiwa dan logos yang artinya ilmu, yang berarti ilmu tentang jiwa. Psikologi perkembangan adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari perubahan perilaku manusia sejak lahir hingga lanjut usia, serta faktor yang mempengaruhinya. Ilmu ini berkaitan erat dengan psikologi sosial dan psikologi kepribadian, karena perkembangan individu terjadi melalui interaksi sosial dan membentuk kepribadian yang unik. Ruang lingkup psikologi perkembangan. Ruang lingkupnya antara lain meliputi perkembangan kognitif, perkembangan fisik, perkembangan sosial dan emosional, perkembangan moral, dan yang terakhir perkembangan karir dan identitas. Adapun faedah mempelajari psikologi perkembangan. Mempelajari psikologi perkembangan membantu untuk memahami pola pertumbuhan individu, membentuk sikap sosial positif, mengarahkan perilaku sesuai tahap usia, memahami interaksi sosial, tanggung jawab, serta memberi bimbingan dan pendekatan pendidikan yang tepat sesuai kebutuhan perkembangannya. Pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah peningkatan ukuran dan jumlah sel tubuh yang bersifat permanen dan kuantitatif, misalnya tinggi badan dan berat badan. Perkembangan adalah menuju kematangan fungsi tubuh dan jiwa, bersifat kualitatif, sistematif, progresif, dan berkesinambungan sepanjang hidup. Selanjutnya, kecerdasan dan jenis-jenisnya. Kecerdasan atau intelligence adalah kemampuan mental umum untuk mencakup berpikir, memahami, belajar, dan memecahkan masalah. Untuk jenis-jenisnya antara lain adalah kecerdasan intelektual atau IQ yang meliputi kemampuan kognitif seperti berpikir logis, menghitung, membaca, dan menulis. Selanjutnya, kecerdasan emosional atau EQ yang meliputi kemampuan mengenali, mengelola, dan memotivasi di emosi diri dan orang lain. Yang terakhir, kecerdasan spiritual atau SQ, yaitu yang meliputi kemampuan memahami makna dan nilai hidup serta dorongan moral yang luhur. Perkembangan kognitif menurut Piaget dan Vygotsky. Menurut Piaget menekankan bahwa perkembangan kognitif dipengaruhi oleh kematangan biologis dan terjadi bertahap sama pada semua anak. Tiga konsep utama menurut Piaget, yaitu skema, adaptasi melalui asimilasi, serta akomodasi dan keseimbangan. Sementara menurut Vygotsky menekankan peran sosial budaya dan interaksi dengan orang lain atau scaffolding dalam perkembangan mental. Dari kedua perbedaan adalah, kalau menurut Piaget itu belajar mengikuti perkembangan, sedangkan menurut Vygotsky belajar dapat mendahului perkembangan dengan bimbingan. Perkembangan bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi dan pembentuk identitas sosial. Perkembangannya dimulai dari tangisan bayi sampai mampu bisa berbahasa kompleks, dipengaruhi oleh interaksi sosial, keluarga, urutan kelahiran, dan lingkungan di bahasa. Selanjutnya, upaya menstimulasi perkembangan kognitif dan bahasa untuk kita sebagai calon guru. Ada dua contoh untuk menstimulasi perkembangan kognitif dan bahasa tersebut. Pada saat di kelas, gunakan metode variatif, diskusi, dan kaitkan materi dengan kehidupan yang nyata. Pada di luar kelas, bangun lingkungan positif, hubungan hangat dengan siswa, serta kerjasama dengan orang tuanya. Yang terakhir,
Perbedaan kemampuan komunikasi anak. Anak mempunyai perbedaan komunikasi yang berbeda. Ada yang cara berbicaranya lambat, ada yang sedang, ada yang cepat. Perbedaan itu disebabkan oleh faktor antara lain faktor biologis meliputi perkembangan otak, pendengaran, dan organ bicara. Selanjutnya faktor lingkungan meliputi stimulasi dan kebiasaan berbicara. Berikutnya faktor psikologis meliputi percaya diri dan kecemasan, dan yang terakhir faktor pendidikan dan budaya. Sikap yang tepat untuk mengatasi faktor-faktor tersebut antara lain menghargai perbedaan anak, tidak membandingkan anak antar sesama, memberikan stimulasi sesuai kemampuan, dan menciptakan lingkungan aman serta positif. Sekian dari pembahasan saya. Apabila ada kesalahan dalam pembahasan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.